Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Pertanyaan yang pertama kemarin belum saya jawab tuntas. Bolehkah salat wajib 2 kali atau lebih dari 1 kali? Kasusnya suami saya sholat berjamaah di Masjid An-Nur, lalu pulang untuk mengimami keluarga. Ini kasusnya. Jadi suaminya sudah mengikuti sholat wajib berjamaah di Masjid An-Nur. Setelah itu pulang, boleh enggak sholat fardu lagi untuk mengimami keluarga? Nah, kemarin baru saya kasih masukan bagaimana memahami hadis menjawab adzan. Karena redaksi hadis, wahai orang buta, kamu dengar adzan enggak? Dijawab, iya, saya dengar ya Rasul. Muncul sabda Nabi, fa'ajibhu. Kata ajibhu itu bisa dimaknai maka hadirilah. Tapi ajibhu juga bisa diartikan jawablah suara muadzin. Kalau muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian di rumah dengar, maka jawablah suara itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan diartikan hadirilah. Kata ajibhu berarti hadirilah itu misalnya dalam sabda Nabi, fa'idha da'aka fa'ajibhu. Ada teman yang mengundang walimah arus, ajibhu ini berkonotasi adalah hadirilah. Itu sebabnya ada yang menerjemahkan itu masuk bagian ijtihad. Ingin memahami kira-kira yang dimaksud Rasul ajibhu itu apa. Nah, karena ini wilayah ijtihad, maka kita harus mengakhirinya wallahu a'lam. Dene kita ngotot ajibhu itu artinya hadirilah panggilan adzan itu, muncul kasus. Kita dengar adzan masjid ini, alhamdulillah kita bisa menghadirinya, ikut sholat jamaah di masjid ini. Dan tidak menutup kemungkinan kita sudah selesai sholat, entah ngobrol sejenak, kok dengar suara adzan di masjid tetangga. Gitu. Konsekuensi ajibhu itu hadirilah, ya wajib menghadiri yang kedua kali. Walaupun status sholatnya yang di sini menggugurkan kewajiban, yang kedua menambah amal kebaikan. Tapi ajibhu kalau komitmennya harus hadir, tetap wajib hadir. Dari sini saja kan boleh sholat fardu itu 2 kali. Kemudian saya ceritakan, alhamdulillah tuntas di masjid sebelah, tiba dengar adzan lagi. Di masjid yang
lain. Konsekuensi wajib menghadiri, hadiri lagi sholat yang ketiga. Walaupun nilai sholatnya yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua nambah pahala, mudah-mudahan yang ketiga juga tambah pahala. Tapi menghadirinya tetap hukumnya apa? Wajib. Itu konsekuensinya begitu. Sehingga sholat wajib boleh enggak 3 kali? Boleh, enggak apa-apa. Habis selesai sholat, dengar lagi azan. Ditelesik-telesik suara radio. Ya karena komitmennya wajib hadir. Tanya, itu radio yang memandangkan azan mana? Jakarta. Hadir ke Jakarta. Itu namanya konsistensi. Pokoknya dengar azan, hadiri. Saya tidak tahu naik apa sampai ke Jakarta. Jangan-jangan belum sampai Jakarta, sholatnya sudah buyar. Itu ceritanya konsekuensi orang ijtihad. Kalau ajibhu itu diartikan apa? Hadirilah. Sehingga sholat fardu itu bisa berkali-kali sesuai dengan setiap dengar azan kita wajib menghadiri. Ada kasus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini periode dakwah kota Mekah, Rasul sudah mengirim ke negeri Yaman, ke Daus. Karena Rasul punya firasat, di sana ada pemuda yang hendak memeluk ajaran Islam. Yang nanti dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar. Tapi yang punya nama sampai enggak ingat. Karena dia lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Itu ceritanya, periode dakwah kota Mekah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, kewalahan bin Jabal menghadapi para, maka dikirim satu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Al-Ansari. Nah, Abu Musa menetap di Yaman turun-temurun. Masya Allah. Sementara pada waktu zaman Umar bin Khattab, Ali dirolling ke negeri Syam. Sementara Musa al-Asy'ari tetap menjadi anak cucu di negeri Yaman. Pada waktu generasi yang ke-8 muncul namanya Asy'ariyah. Nah, dari Abu Hasan Asy'ari lahir teologi Asy'ariyah. Nah, kebetulan wilayah timur banyak menerima Islam bukan dari Makkah tapi dari Yaman. Itu ceritanya begitu. Maka kita yang di Indonesia lebih akrab dengan akidah Asy'ariyah ketimbang misalnya teologi yang lain. Itu sejarah itu. Bab orang Arab itu hobinya berniaga. Arab Makkah terdiri Makkatul Mukarramah, Yambu, Taif, Badar, berniaganya ke negeri Syam. Sama dengan pamannya Rasul, dulu mengajak Rasulullah berniaga ke negeri Syam. Akhirnya ketika Rasul mulai dewasa, memperniagakan dagangan Khadijah ke negeri Syam. Sementara orang-orang Yaman, orang Eden,
Makkah itu dataran tinggi, Eden itu dataran rendah. Berniaganya ke timur sampai ke negeri Cina. Jalurnya ada yang pertama tentu ke Persia, ke Iran terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu punya atlas, jalur laut itu begitu. Setelah dari Persia pecah, ada yang lewat laut terus ke pantai, muteri India, kemudian ke Selat Malaka, ke Brunei, endingnya ke negeri Cina. Sementara yang lewat darat dari Persia ke Kanton, endingnya ke negeri Cina. Maka diduga hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, diduga bukan dari Arab Mekah tapi Arab Eden. Kalau Arab Mekah mestinya utlubul ilma walau bi Baghdad, mungkin gitu. Itu ceritanya. Dikenal dengan jalur apa? Sutra. Karena apa? Yaman mulai dari darat yang kolaborasi dengan Sulaiman menghasilkan teknologi kain sutra. Sehingga Kiswa bajunya Ka'bah itu sejak Yaman. Baru alih teknologi belum ada 25 tahun yang akhirnya dikerjakan di Makkah. Mungkin Bapak Ibu yang pergi haji sering diajak ziarah. Karena ini salah satu tempat destinasi wisata biar umat bisa melihat sendiri bagaimana proses yang namanya pembuatan kiswa. Syukur kalau boleh jaluk. Lumayan nanti dikempit jadi jimat gitu. Ono mana gitu. Saking yakinnya, mohon maaf, kalau musim haji itu di atas. Kiswa itu ditarik ke atas. Kenapa? Biar tidak diguntingi oleh jamaah gitu loh. Dan namanya orang kita, orang Indonesia, apalagi teman Madura, gak kurang akal. Wong lipatnya terlalu tinggi, ya sudah, anaknya disunggi, anaknya disuruh gunting, wah, bisa. Apalagi sebentar lagi Kiswa akan diganti, itu ceritanya begitu. Alhamdulillah, ada yang sudah dapat guntingan Kiswa? Sudah? Kaya? Oh, kaya lah. Gara-gara dapat guntingan Kiswa. Itu ceritanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal ini akhirnya oleh Rasul, zaman Rasul periode Madinah, di-rolling ke Rabada. Nah, saya tulisnya menuju ke Rabada. Insya Allah sampai bisa tanya tukang taksi ke Rabada, nggak sampai 10 real. Kalau musim haji, kalau nggak musim haji paling 2 real. Dekat, kira-kira ya hanya nggak lebih dari 10 kilo. Di situ di rolling. Lah kebiasaan Mu'adz, kadernya Rasul itu kalau maghrib datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Mulazamah bersama Rasul. Karena ada kebiasaan Rasul itu mengadakan kajian di tempat yang namanya Raudhah. Mulai maghrib sampai kapan?
Ndak sampai sampai selesainya permasalahan gitu loh. Bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 10. Selagi masih ada permasalahan, kajian belum tuntas. Alhamdulillah, tradisi ngaji di Raudhah ini terus berkembang sampai detik ini. Hanya imam-imam tertentu yang diizinkan untuk ngaji hadis di Raudhah ini. Lah dulu waktu saya belajar, yang ngisi, yang dipercaya itu adalah Syekh Umar Al-Falata dari negara Falata di Afrika, orangnya hitam. Tapi pakar hadis. Kebetulan beliau dosen saya, beliau juga waktu itu menjadi amit kuliah Fakultas Hadis, dekan Fakultas Hadis. Alhamdulillah, hampir setiap ba'da maghrib saya sempatkan untuk ngaji di Raudhah. Mohon maaf, sementara teman-teman lebih suka habis sholat ngumpul di Wisma Indonesia yang nggak jauh jaraknya. Kenapa ngumpul di sana? Ya, nonton film Mat Gofar, McGiver itu. Kita ngatakan Mat Gofar di sana. Smackdown gitu. Gitu. Kalau saya alhamdulillah pingin memanfaatkan ngaji di Raudhah bersama dosen saya, dekan Fakultas Hadis Syekh Umar Al-Falata. Alhamdulillah saya dapat hadiah buku beliau Al-Wad'u fil Hadis sebanyak 3 jilid disertasi beliau yang itu cukup lengkap membahas tentang hadis palsu. Sehingga nama-nama pemalsu hadis itu saya abjad sedemikian rupa, ketemu hampir 1490 pemalsu hadis. Lah kalau satu orang aja memalsukan pengakuannya 10.000, bisa dibayangkan berapa jumlah hadis palsu yang bertebaran di masyarakat muslim. Itu ulahnya Yahudi agar umat ini bingung mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Itu ceritanya. Pulang ke Robadah. Lah di Robadah ditunggu Mu'ad bin Jabal untuk bertindak jadi imam. Boleh, walaupun sudah sholat fardu di Masjidil Nabawi, datang ke Robadah untuk mengimami umatnya. Jadi boleh, habis sholat fardu di Masjid An-Nur, pulang ke rumah, ngimami ngimami masyarakatnya, tidak ada masalah. Misalnya kalau saya rakaat terakhir masbuk saya gitu, itu ceritanya tidak ada masalah, ikut bermakmum lagi di masjid yang lain, tidak ada masalah. Mau ngimami atau bermakmum tidak ada masalah. Kasusnya apa? Sudah pada waktu itu ditunggu cukup malam, mungkin diskusinya panjang. Lah Mu'ad ini ngimami, bacaannya panjang sekali. Itu yang membuat ada pemuda mufarokoh. Mufarokoh itu pisah dari jamaah, melaksanakan sholat sendiri, tidak ngikuti Mu'ad bin Jabal. Habis sholat, Mu'ad dikabari
kalau ada pemuda yang mufarokoh. Ngamuk apa tidak? Ngamuk. Muncul ungkapan innahu lanifaq. Ini termasuk sikap kemunafikan. Keluar dari jamaah. Itu persepsinya Mu'adz bin Jabal. Nah kalau kebetulan yang dibilang munafik itu panjenengan, ngamuk ndak sampean? Podo ngamuk gitu. Aku diarani munafik, jelas marah gitu loh. Nah, dulu ada dua sahabat bertengkar, ingat nasihat Allah. Tu fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Beda pendapat apapun, rujukkan kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul. Zat Rasulullah dikala Rasul masih hidup. Untuk minta fatwa, minta solusi langsung dari Rasulullah. Ketika Rasul wafat, berarti kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mu'adz dan pemuda ini akhirnya menghadap kepada Rasul. Pertanyaannya, yang angkat bicara pertama Mu'adz atau pemuda? Mu'adz. Mu'adz yang memperkarakan gitu. Maka di dalam hadis Mu'adz cerita kepada Rasul, ya Rasul, ini pemuda saya bilang munafik, marah. Loh kenapa? Karena dia keluar dari jamaah. Kan hadisnya gitu ya Pak ya. Keluar dari jamaah. Rasul walaupun menghadapi Mu'adz itu kader yang luar biasa, tidak cepat percaya. Itu hebatnya Rasul. Tidak ada membela-bela, tidak. Pingin memberi fatwa yang seadil-adilnya. Akhirnya Rasul tanya kepada pemuda, apa benar yang diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal? Ngamuk pemuda itu. Sakjane Mu'adz itu kayak apa sih? Gitu. Kata Rasul, ana wa Mu'adz kahata ini. Saya bersama Mu'adz itu kayak dua jari. FIFA. Tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin yang namanya di apa istilahnya itu. Nah, selalu bergandengan. Apakah dengan manakib seperti ini Mu'adz layak mengganti Rasul? Tidak. Baru cerita cukup lama datang ngimami kami, panjang bacaannya membuat kami tidak bisa nikmat. Oh itu toh alasannya. Terus Rasul mencoba mengklarifikasi lagi. Lah ente kalau sholat gimana? Itu Pak. Saya sholat ya Rasul pokoknya baca Al-Fatihah bla 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 selesai gitu ya. Nah setelah Rasul menjelaskan antara apa penggugat dan tergugat ya Pak ya, baru Rasul ngasih solusi. Allahu Akbar. Yang disalahkan bukan pemudanya, yang disalahkan malah Mu'adz bin Jabal. Coba sebab wurud, sebab historis Rasul bersabda, tolong sederhanakan. Kenapa? Balik kamu ada sakit, di balik kamu ada yang tua, di balik kamu ada yang Masya Allah. Tapi kalau kamu sholat
Dan silakan diperpanjang batas kemampuan. Gitu. Tolong setelah baca hadis ini, menjadi imam jangan cekak-cekak loh. Kadang nanti kajian hadis tematik tidak langsung menyimpulkan gitu. Enggak. Justru nanti jadi imam diberi arahan oleh Rasul supaya bacaannya yang panjang. Dalam sholat apa? Dalam sholat Jumat. Itu yang diberi Rasul supaya apa? Khutbahnya ringkas, sholatnya yang panjang. Maka wanita tidak diwajibkan. Ikut tidak apa-apa, enggak ikut tidak apa-apa. Karena kodrat wanita panjang dikit, tambah nesu, tambah enggak nesu gitu. Coba doa iftitah yang diajarkan Rasul itu kan ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Coba cari bagaimana Rasul mengajarkan kepada Aisyah, cekak, pendek. Tapi Rasul mengajarkan kepada Ali, kalau ditulis 13 baris. Karena Ali itu tipe abid, orang yang ahli ibadah. Kalau diajari doa iftitah cekak, malah enggak khusyuk. Sementara Aisyah, kalau diajari panjang, kebalikannya malah enggak khusyuk. Itu namanya kontekstualisasi ajaran Rasulullah. Jadi Rasul mengajarkan sesuai dengan kodrat kebutuhan setiap individu. Itu sebabnya saya mencoba menawarkan tanwi, tolonglah iftitah yang sahih-sahih itu apa? Serahkan kepada umat. Biar mereka sendiri yang menakar dirinya dengan wirid apa saya lebih nikmat menjalani sholat, dengan wirid yang pendekkah atau yang panjangkah. Dia sudah bisa menakar sendiri. Maka di antara Bapak Ibu yang sudah ikut tahsin sholat, insya Allah tahu, oh saya lebih nikmat sholat itu kalau iftitahnya seperti ini. Itu ceritanya. Ya PT saja sudah ditawarkan tanwi. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya. Yang kedua, wajah itu iya. Sama di HPT. Sehingga sesungguhnya HPT itu sudah menggunakan tanwi gitu loh. Berbagai. Kalau jujur dengan tarjih, satu dong yang paling kuat. Namanya aja tarjih. Dicarikan yang paling kuat. Itu gambarannya. Sehingga dengan adanya pola seperti itu, siapa tahu kita dapat bimbingan Rasul sesuai dengan kadar kita masing-masing. Buku yang kemarin terakhir atas permintaan Ibu Manda ya. Gara-gara pertanyaannya pertama gini, Ustadz, saya ingin mengamalkan thariqat wahidiyah. Bagaimana gitu. Saya tidak menyalahkan, saya hanya memberdayakan. Kalau ibu mengikuti thariqat Rasul, gitu. Andaikan ibu mengikuti thariqatnya Rasul gimana? Iya ya Ustadz ya gitu. Tolong Ustadz buatkan mana wirid-wirid yang maksur yang memang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi buku besar tidak mungkin. Tapi buku kecil sangat memungkinkan. Sehingga menjadi buku saku. Oh,
begini dulu wirid-wirid yang diajarkan Rasul kepada, misalnya ada wiridnya kepada Mu'adz bin Jabal yang selalu jangan lupa wiridmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatin. Ini hampir muncul di thariqat-thariqat. Padahal itu langsung anjuran Rasulullah. Sampai ya dagelan saya, kalau ada orang yang datang, Ustaz, ajari saya wirid. Untuk apa toh? Saya ingin nyalek. Oh gitu. Ya sudah, perbanyak membaca surat ayat kursi. Ini nanti sudah menduduki lupa ayatnya, wallahu a'lam gitu. Misalnya kontekstualisasi pembelajaran Rasulullah, alhamdulillah sudah jadi. Nah, yang kedua ini ada kasus jamaah datang setelah sholat yang dikenal dengan sedekah sholat. Jadi kalau kita hidup sama Rasul, kita sudah berjamaah bersama Rasul, lah kok gemberuduk ada orang-orang datang. Ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat apa belum? Belum ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai teman-teman, siapa yang mau sedekah sholat, silakan imami mereka. Padahal sahabat yang imam itu sudah bermakmum bersama Rasul. Ini bukti konkret boleh sholat fardu itu diulang-ulang, tidak apa-apa. Jadi yang pertama kali jamaah di Masjid An-Nur, setelah itu pulang ke wilayah atau ke rumahnya, mengimami umatnya. Misalnya sampean ditugaskan oleh Rasul ke Sekardangan misalnya. Habis sholat fardu di sini bersama Rasul, sampean pulang ke Sekardangan, masyarakat Sekardangan apa enggak jadi masalah. Sebagai makmum atau sebagai imam, enggak apa-apa. Itu yang saya sering lakukan. Bayangkan maghrib ada di Sidoarjo, Isya ada di Ayani. Kalau naik mobil sering ketinggalan dengan macetnya seperti itu. Sehingga saya siasati pakai sepeda motor. Buktinya apa? Walaupun macet, saya masih nututi bermakmum di situ. Kadang-kadang rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Itu sebabnya selesai ngaji saya tinggal. Kalau enggak begitu, buyar jamaah saya di Masjid Ayani. Lah kok Masya Allah dirasani orang kerungu lagi. Kiai diadani melencing ngunur. Untungnya saya dengar, yang balik meneh saya. Itulah yang saya katakan berkali-kali, teman, jangan menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri gitu loh. Saya keluar dari masjid ini bukan untuk meninggalkan sholat, tapi untuk mengikuti sholat di tempat yang lain. Kalau saya keluar untuk meninggalkan sholat, itulah tanda kemunafikan. Tapi kalau meninggalkan sholat untuk tempat yang lain, seperti pemuda tadi kan tidak apa-apa. Itu ceritanya. Sehingga ketika di Masjid Bedul Merisi, kasus ini saya ceritakan, takmirnya pinter. Ya. Nanti Ustaz jadi sudah ngaji, jangan adzan dulu. Biarkan beliau untuk ke tempat masjid yang lain terlebih
dahulu sehingga nggak krungu azan gitu loh. Ini takmir yang pinter gitu. Jadi begitu Pak, tidak boleh menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Tanya coba, ini kan azan Ustaz, kenapa keluar? Mau wudhu, pengono. Misalnya, bahaya. Kalau kita menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Ngeyel. Ngeyelnya gimana? Lah ini kan masjid terdekat. Ngapain cari yang jauh? Gitu loh. Sampai sudah pernah haji? Pernah. Di mana sampean? Di Maklah. Lah sampean kan lebih dekat ke Masjid Jin. Ngapain sampai ke Masjidil Haram? Meneng. Bah milih masjid ini kan bukan urusan dia. Itu ceritanya. Untung Pak masih bisa diskusi. Enggak ngerasani itu nanti. Itu yang selalu saya sampaikan kepada jamaah. Apapun yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut orang lain. Mari watawasau bil haqqi watawasau bis sawar. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman, tidak ada dosa di antara kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.